Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, selamat sore berkah dalam. Siapa punya sawah? Enggak ada. Bapak ibu saya punya. Wong saya orang desa, duwe sabin, duwe tanah. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, Sabtu Minggu ini kita dibimbing Tuhan untuk menjadi tanah yang baik. Dan semoga ketika kita menjadi tanah yang baik, di depan gereja itu masih ada sawah yang kemarin baru aja panen. Lalu kemudian setelah itu dibiarkan sejenak, lalu kemudian diolah. Lalu setelah diolah siap untuk ditanami, lalu sekarang sudah mulai ditanami. Dan semoga itu juga menjadi cerminan, menjadi dinamika hidup kita untuk menjadi tanah yang baik. Kalau membuka Kamus Bahasa Indonesia, tanah yang baik itu adalah tanah yang punya unsur hara, mineral, subur, lalu dikatakan juga sebagai tanah humus. Dan kalau kita suka belajar utak-atik etimologi, humus itu kemudian di sana menjadi kata humility. Lalu ada kata humble. Lalu kita memilikinya yaitu rendah hati. Maka kalau kita
Dibimbing Tuhan menjadi tanah yang baik adalah tanah yang berhumus, tanah yang humble, yang humility, yang mengandung humus, yang rendah hati. Nah, semoga kita mau melihat diri kita masing-masing. Kalau saya sampai sekarang ini, apakah aku ini pribadi yang rendah hati, pribadi yang humble, di mana sungguh menyadari bahwa diriku ini bukan siapa-siapa, bahwa aku bisa ini dan itu, ya karena Tuhanku memberikan anugerah, memberikan talenta, memberikan berkat. Dan semoga itu menjadi sikap batin kita sebagai pribadi Katolik yang hari ini mendengarkan sabda Tuhan, di mana kita dibimbing untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang berhumus, menjadi pribadi yang rendah hati. Tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang berhumus itu untuk kita sebagai pribadi apa? Yang pertama, pribadi yang rendah hati, yang humble, itu ada satu kata yang mungkin mewakili, yaitu pribadi yang terbuka, pribadi yang open, pribadi yang bisa menerima apa? Apapun. Ada saudara di dalam kerabat jenis A, jenis B, jenis C. Lalu ada tetangga A, tetangga B, set sampai set, bisa menerima. Bahkan pribadi yang terbuka itu adalah pribadi yang bisa menerima masukan, bisa menerima nasihat, bahkan bisa menerima kritikan. Nah, kira-kira aku ini bagaimana? Kalau aku dinasehati, diberi masukan, apalagi dikritik, apakah aku ini bisa menerima atau marah, nesu? Nah, kalau ibu bapak mungkin belajar dari seorang petinju profesional, bahkan Mike Tyson ya, bahkan Muhammad Ali, dia punya pelatih. Pelatih itu tugasnya adalah memberitahu, memberi masukan, memberi nasihat, bahkan mengkritik. Dan Mike Tyson harus membayar mahal pelatih itu. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang terbuka, kalau ada masukan, ada nasihat, kalau kita pribadi terbuka, seneng. Ora sah bayar pelatih. Tidak harus mencari pelatih. Sudah ada yang memberi masukan, sudah ada yang memberi nasihat. Berbahagialah aku, tidak perlu bayar pelatih. Namun kalau kita diberi masukan, nasihat, kritik, wajahnya merah, mangkel, mungkin kita ini belum menjadi tanah yang subur. Mungkin yang berbatu-batu. Dan semoga kita mau merenungkannya. Yang kedua, setelah menjadi tanah yang baik, Tuhan mengatakan demikian. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman. Mendengarkan. Mari kita lihat diri kita. Apakah aku ini bisa mendengarkan istriku? Mendengarkan suamiku? Mendengarkan bapak ibuku? Mendengarkan anakku? Mendengarkan saudari-saudaraku? Apakah aku ini bisa mendengarkan? Atau aku ini hanya mau didengarkan? Nah, mari dilihat sendiri, direnungkan. Untuk menjadi tanah baik,
harus mendengarkan sesama, terlebih Tuhan. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau melihat diri kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang makin egois, hanya mau didengarkan. Dan demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan keluarga, aku menjadi pribadi yang bisa mendengarkan. Nah, semoga kita boleh merenungkan hidup kita ini untuk menjadi tanah yang baik, bisa mendengarkan Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Mengerti, apa maksudnya? Mengerti. Tahu yang perlu, tahu yang penting kulakukan. Jadi aku menjadi pribadi yang tidak ngawur, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Namun yang kulakukan adalah yang perlu, yang penting. Entah sebagai anak sekolah, remaja kaum muda, orang dewasa, sebagai bapak ibu, sebagai apapun. Mengerti, aku tahu mana yang perlu, mana yang penting. Dan itu yang kulakukan. Maka pastilah nanti akan terjadi. Dan karena itu ia berbuah. Sudah terbuka, bisa mendengarkan, melakukan yang perlu, melakukan yang penting. Karena itu berbuah. Dan semoga tidak ada rumus dari Tuhan berbuah banyak atau tidak. Di sini dikatakan ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Punya anak 3, semua beda. Tidak mungkin disamakan 3 anak. Mungkin ada yang berbuah 100, 60, 30. Bagaimana? Tidak masalah. Bahkan ada lagunya ya, ojo dibanding-bandingke. Nah, semoga saya pun belajar untuk menjadi imam yang tidak membanding-bandingkan. Yang penting kamu semangat, niat, berkobar. Bahwa nanti berbuah 100, 60, 30, tidak masalah. Karena orang Jawa yakin sekali, gelem obah iso mamah, gelem obah ono berkah. Apalagi mau obah yang banyak, maka kemungkinan besar berkahnya makin banyak. Namun nek wis ora gelem obah, medeni bocah. Semoga kita dengan sabda Tuhan ini mau merenungkan hidup kita masing-masing. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai imam, sebagai bruder, suster, lektor, pemazmur, prodiakon, misinar, kur, semuanya. Sehingga sungguh kita nanti boleh menjadi tanah yang baik. Yang tahu mana yang perlu dan penting. Sehingga hidup kita akan berbuah. Dan itu pasti kalau kita mau obah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.